Juara dunia Gukes Domaraju menunjukkan permainan matang pada European Club Cup 2025. Dari 5 game yang dia mainkan, Gukes menang 3 kali dan imbang 2 kali. Ini membuat timnya keluar sebagai juara klub Eropa tahun 2025. Kita akan melihat game Gukes ketika melawan pecatur asal Armenia, Sergei Movsesian. Gukes memulai dengan pembukaan reti, kuda F3, pembukaan yang dapat bertransposisi menjadi pembukaan lain. Setelah D5, G3, gajah serang kuda, gajah fianchetto, lalu kuda D7. Kemudian Gukes usir gajah, lalu gajah mundur H5. Di posisi ini, Gukes langsung rokade mengamankan rajanya. Selanjutnya, hitam mendorong C6. Lalu Gukes merespon dengan D3, mempersiapkan gajah petak gelapnya untuk keluar. Setelah kuda G ke petak F6, ternyata Gukes mendorong C4, menantang pion center. Movsesian menukar gajah dengan kuda, lalu Gukes mengambil gajah dengan menggunakan pion. Ini membuat lajur E menjadi terbuka, dan Raja Hitam masih berada di tengah papan. Hitam selanjutnya mendorong G6, mempersiapkan gajah fianchetto supaya rajanya segera rokade. Tapi Gukes merespon dengan F4, memberikan tekanan pada sayap mentrik. Gajah fianchetto menjadi aktif. Setelah gajah fianchetto, Gukes keluarkan kuda D2, dan Movsesian menyerang pion D. Merespon hal ini, Gukes menempatkan kudanya di petak F3, memberikan proteksi pada pionnya. Setelah itu, Movsesian menukar pion. Pion makan pion, dan pertukaran menteri tidak terhindarkan. Setelah itu, kuda F mundur ke petak D7, memberikan tekanan pada diagonal petak gelap. Di posisi ini, Gukes rupanya tidak khawatir pada pion B. Dia justru memainkan gajah E3, membiarkan hitam mengambil pion dan serang benteng. Gukes rupanya menggunakan kesempatan ini untuk mengaktifkan bentengnya dan menyerang gajah. Setelah gajah mundur ke petak F6, Gukes memainkan langkah brilian. Dan langkah itu adalah pertukaran pengorbanan benteng makan kuda. Tentu saja, jika raja makan benteng, maka kuda yang lain akan jatuh. Oleh karena itu, kuda makan benteng. Selanjutnya, Gukes mendapatkan pion. Sampai pada posisi ini, Raja Hitam tidak bisa rokade karena dia harus menjaga kuda. Maka, kuda ini tidak boleh menjadi beban. Oleh karena itu, kuda ditempatkan di petak B6. Menawarkan gajah untuk mengambil kuda. Tapi, Gukes tidak tertarik. Gukes ingin menekan. Oleh karena itu, dia menempatkan kudanya di petak E5, membuat gajah dan juga kuda memberikan tekanan langsung pada pion C. Apabila di posisi ini hitam mengambil kuda, maka putih punya balasan gajah makan pion, mendapatkan tempo skak. Jika raja lari F8, maka pion makan gajah. Ada banyak ancaman yang begitu berbahaya. Oleh karena itu, Sergei Movsesian mengabaikan ancaman pada pionnya. Dia terburu-buru mengamankan rajanya. Setelah itu, kuda makan pion. Ancaman baru pada pion E7. Sergei Movsesian di posisi ini
mengambil pion dan menyerang gajah. Tapi gajah kemudian aktif, memberikan tekanan tambahan pada pion E7. Movsesian merespon dengan Raja G7 dan Gukes mengambil pion dengan kuda. Setelah itu, benteng F ke petak D8 bersiap untuk memberikan skak. Merespon hal ini, Gukes tarik mundur kuda. Selain menutup potensi skak, juga mengancam gajah. Movsesian merespon dengan kuda mundur D6, menyerang balik benteng putih, dan menawarkan gajah untuk makan kuda. Tentu saja, Gukes tidak tertarik. Di posisi ini, dia menyelamatkan bentengnya. Ancaman selanjutnya, kuda pukul gajah dan bisa menang kualitas. Maka dari itu, benteng A langsung menghindar. Setelah itu, Gukes berhasil mendapatkan sebuah pion. Sampai di posisi ini, dari kualitas perwira, Gukes memang tertinggal, tapi Gukes unggul 2 pion. Dan pion A adalah pion bebas. Kondisi yang akan sangat merepotkan untuk hitam. Pada langkah selanjutnya, hitam membuat kesalahan pertama. Dia menempatkan kudanya di petak F5 dan Gukes menyerang benteng. Setelah benteng D6, kuda makan gajah. Raja makan kuda. Kemudian A4. Pion bebas siap untuk jadi menteri. Movsesian merespon dengan benteng C2, lalu A5, kemudian benteng A2, mencegah dorongan pion terus berlanjut, sekaligus menginvasi baris ke-7. Tapi Gukes tidak peduli. Di posisi ini, dia menempatkan gajahnya ke petak F1, kembali bersiap mendorong pion. Selanjutnya, Movsesian memainkan kuda D4, peluang untuk memberikan skak. Maka raja langsung pindah ke petak G2, mengamankan petak F3. Di posisi ini, Movsesian kembali mainkan langkah tidak akurat, kuda C6, memberikan ancaman pada pion. Maka Gukes mendorong pion ke petak K6. Setelah itu, kuda E7 dan G4 mencegah lompatan kuda. Kuda hitam sulit untuk berkembang. Maka manuver kuda ke petak C8 dimainkan, menekan gajah. Tapi gajah menyelamatkan diri sambil menyerang benteng. Dan di posisi ini, Movsesian mulai frustasi. Dia kemudian memilih untuk benteng A makan pion. Sampai di posisi ini, Gukes punya 2 pilihan, benteng mana yang bisa diambil. Tapi Gukes tidak terburu-buru. Di posisi ini, dia memberikan ancaman baru, benteng B8. Movsesian harus menyelamatkan salah satu perwiranya. Dan Movsesian memilih untuk menyelamatkan benteng A sambil menyerang gajah. Di posisi ini, mengambil benteng akan membuat posisi cenderung seimbang. Jika hal itu terjadi, maka kuda makan gajah. Terlihat jelas bahwa keunggulan putih yang besar hilang seketika. Oleh karena itu, Gukes mainkan langkah terbaik. Pertukaran pengorbanan, benteng makan kuda, tantangan pertukaran benteng. Setelah benteng makan benteng, gajah makan benteng. Dan kita sampai pada babak ending game, benteng lawan sepasang gajah. Dari posisi ini, hitam aktifkan raja. Gajah E5, F6, gajah mundur. Lalu benteng tekan gajah. Gajah serang benteng, benteng C3,
Lalu gajah kembali serang benteng. Setelah benteng C1, Gukes memainkan pengorbanan pion. Sebuah pengorbanan kunci pada game ini. Setelah pion makan pion, pion makan pion. Dan di sini hitam apabila berani makan pion, ada jawaban gajah D3. Setelah itu, hitam kembali akan kehilangan pion. Oleh karena itu, Movsesian menempatkan raja di petak E7. Lalu, gajah E2, raja B7, H4. Setelah benteng serang gajah, raja lindungi gajah. Benteng A2, raja E3, benteng A8, dan H5. Perlahan-lahan, Gukes mulai mendorong pion. Movsesian merespon dengan H6, lalu gajah serang benteng. Benteng serang balik pion, raja jaga pion. Kemudian benteng mundur A8, raja D5. Perlahan-lahan, Gukes mendekati pion lemah hitam. Movsesian melancarkan skak. Raja geser C5, benteng kembali skak, dan gajah menutup. Setelah benteng serang gajah, gajah mundur D5. Lalu benteng skak, raja D6, benteng kembali skak, raja E6. Kemudian setelah benteng kembali skak, raja serang benteng. Movsesian kehabisan tempo skak. Oleh karena itu, dia menggerakkan benteng ke petak E1, bersiap mengancam kedua gajah. Maka salah satu gajah mundur. Kemudian benteng serang gajah terang dan raja E6 memberikan proteksi ketat sekaligus menekan pion. Di posisi ini, Movsesian menempatkan bentengnya di petak B3, mencegah gajah untuk menyerang. Maka gajah C5 menyerang lewat petak D7. Benteng mundur D1. Setelah itu, F3 persiapan menutup jika benteng coba skak. Benteng E1, gajah E4, benteng A1, dan gajah D4. Di posisi ini, Movsesian kembali menyerang raja, tapi raja E7. Sampai pada posisi ini, pion F6 tidak akan bisa diselamatkan. Hitam terkena zugzwang. Jika raja bergerak, maka gajah makan pion. Dan jika benteng bergerak, gajah juga makan pion. Benteng tidak punya tempat skak yang aman. Sebuah permainan yang sangat menarik dari Gukes yang menyiksa lawannya secara perlahan-lahan hingga terkapar.